Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Iro Feldi. Dalam menangani pandemi virus COVID-19, pemerintah saat ini selain gencar melakukan pembatasan-pembatasan di lapangan, juga terus melakukan sosialisasi gerakan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Ya, memang hanya itulah yang bisa dilakukan oleh pemerintah di seluruh negara manapun di muka bumi ini. Namun menurut pengamatan saya, dalam program sosialisasi 3M ini, berbagai aksi yang dilakukan pemerintah masih terlalu umum, masih terlalu melebar, tidak tajam dan gamblang, sehingga tidak berhasil untuk membentuk pola pikir masyarakat. Masyarakat hanya tahu 3M itu untuk mencegah terkena virus, tanpa pernah tahu dan paham bagaimana jalan ceritanya itu bisa jadi pencegah, bagaimana alur proses penularannya, dan bagaimana 3M itu jadi cara memutus alur penyebaran virus. Masyarakat seakan hanya seperti didoktrin, tapi tak bisa mencerna, yang akhirnya ya itu tidak menimbulkan rasa keterikatan pada program 3M tadi.
Salah satu contoh, masyarakat dihimbau untuk cuci tangan, namun tanpa penjelasan yang substansial. Kapan cuci tangan itu harus dilakukan? Apakah saat mau makan, saat mau perpergiankah, saat mau tidurkah, atau bagaimana? Ini tak pernah dijelaskan secara detail, sehingga tidak dimaknai dengan baik oleh masyarakat maksud dari cuci tangan ini. Maka oleh karena itu, jangan heran jika setelah setahun berlalu pandemi ini, pemerintah pun sudah jungkir balik, tapi penyebaran virus ini justru meningkat, ya karena minimnya pemahaman masyarakat. Pemerintah harusnya menyadari bahwa saat ini banyak masyarakat awam yang tidak memahami detail bagaimana virus ini berproses dan bagaimana bisa menyebabkan manusia menderita. Jadinya masyarakat tidak pernah tahu langkah preventif yang harus dia lakukan, yang mutlak harus dia lakukan untuk dia menangkal agar dirinya tak tertular. Sebagaimana info ilmu medis yang saya dapatkan, bahwa satu-satunya jalan terkenanya penularan hanya jika virus itu berhasil masuk ke dalam tubuh manusia dan lalu masuk ke dalam rongga tenggorokan. Sama sekali tidak karena hal yang lain. Virus ini masuk ke tubuh hanya bisa melalui 3 anggota tubuh, yaitu melalui mata, hidung, dan mulut. Dan dia tidaklah bergerak berjalan sendiri, tetapi melalui proses penghantaran yang dilakukan oleh si manusia itu sendiri, yaitu saat tangan si manusia bergerak, baik sengaja ataupun refleks, menyentuh 3 anggota tubuh tadi. Oleh karena itulah, kebersihan tangan itu hal yang mutlak, yang tidak bisa ditawar-tawar. Setiap kali akan memegang 3 anggota tubuh tadi. Atau dengan kata lain, setiap kali tangan kita akan memegang 3 anggota tubuh tadi, mata, mulut, dan hidung, pastikan tangan dicuci terlebih dahulu, tanpa sekalipun terlupa, karena tangan yang mungkin menempel virus itulah yang akan jadi pencetus awalnya kematian. Masyarakat harus diedukasi intensif tentang hal ini. Pemahaman dan pengetahuan manual mendasar yang teramat penting tadilah yang harus ditanamkan dalam pola pikir masyarakat. Lalu, karena kita sudah sama-sama tahu bahwa possibility atau kemungkinan terbesar terpaparnya virus ini dari adanya pergerakan tangan, maka jadikanlah pengetahuan wajib cuci tangan ini sebagai program prioritas yang disosialisasikan pemerintah. Pemerintah harus melakukan sosialisasi sporadis kepada masyarakat pengetahuan soal wajib cuci tangan ini. Pemerintah harus gencar dengan frekuensi berlipat berketerusan untuk mengedukasi masyarakat. Misalkan sesering mungkin menyampaikan info di media-media massa besar ataupun ya di media sosial. Membuat tayangan-tayangan iklan layanan sosial, melakukan propaganda-propaganda, membentuk mindset atau berbagai cara lainnya. Sampai benar-benar terbentuknya budaya atau kebiasaan di masyarakat untuk tidak sembarangan menyentuh mata, hidung, dan mulut tanpa dicuci lebih dahulu. Dan masyarakat jadi tahu bahwa himbauan cuci tangan itu bukan sebatas slogan basa-basi, tapi itu akan jadi semacam makanan wajib. Pemerintah fokus saja pada gerakan sosialisasi wajib cuci tangan ini. Jangan ada berbagai info atau bentuk metode penanganan lainnya. Karena jika terlalu kebanyakan program yang disampaikan ke masyarakat, itu akan membingungkan, sehingga konsentrasi masyarakat pun jadi terpecah. Gerakan pembatasan yang sekarang sedang dicanangkan, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan lain-lain, ya itu tetap harus dilakukan. Tapi perlu dipahami bahwa itu hanyalah tindakan pelengkap penyempurna, bukan tindakan pemuncak. Karena sudah kita sama-sama tahu tadi di atas bahwa langkah pemuncak itu adalah dikala virus itu masuk melalui mata, mulut, dan hidung. Itulah yang sebenarnya harus ditangani. Oke kawan-kawan, demikian tadi sekadar pemaparan dari saya, sekadar berupa survei saya dan analisa saya tentang penanganan pandemi ini, yang mana kita sama-sama tahu pandemi sampai saat ini berbagai macam cara penanganan dilakukan oleh pemerintah belum juga terlihat seperti penurunan. Ya semoga barangkali apa yang saya sampaikan ini juga bagian dari penanganan yang barangkali tepat dan jitu, dan barangkali juga para pemerintah bisa mendengarkan dan mensosialisasikan ini ke masyarakat. Sekali lagi saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat disikapi dengan positif dan bijak dan kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi yang berbeda. Dengan ini diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak.